Hidup adalah rangkaian pasang surut. Ada momen ketika segala sesuatu terasa mengalir lancar, namun ada pula saat di mana badai kesulitan datang tanpa diundang. Dalam kondisi seperti ini, manusia kerap terjebak dalam kegelisahan, ketakutan, atau bahkan keputusasaan. Namun, Buddha mengajarkan bahwa kesulitan bukanlah musuh yang harus dihindari, melainkan guru yang membawa pelajaran berharga. Seperti pohon bambu yang lentur menghadapi angin, kita pun bisa belajar untuk tidak patah meski diterpa cobaan. Ajaran Buddha tidak menjanjikan kehidupan tanpa masalah, tetapi memberikan panduan untuk menghadapinya dengan kebijaksanaan. Sang Buddha bersabda, kita adalah hasil dari apa yang kita pikirkan. Pikiran adalah segalanya. Apa yang kita pikirkan, itulah yang akan terjadi. Dengan kata lain, cara kita menyikapi kesulitan menentukan apakah kita tenggelam atau justru bangkit lebih kuat. Dalam konteks inilah, 7 nasihat Buddha berikut menjadi lentera di tengah kegelapan. Ajaran ini tidak hanya membantu kita bertahan, tetapi juga mengubah penderitaan menjadi jalan pencerahan. Seperti air yang mengalir, Dharma mengajarkan kita untuk hidup selaras dengan realitas, bukan melawannya. Mari simak video ini sampai selesai, karena kami yakin, ini akan sangat berguna untukmu, terutama ketika menghadapi saat-saat sulit. Dan tanpa berlama-lama, ayo langsung saja kita bahas. 7 nasihat Buddha untuk menghadapi saat sulit. Pertama, jangan melawan arus, terima realitas dengan ikhlas. Dalam ajaran Buddha, kita diajarkan untuk memahami bahwa penderitaan muncul ketika kita berusaha melawan kenyataan. Perlawanan ini seperti mencoba menahan aliran sungai dengan tangan kosong. Semakin kita berusaha, semakin kita terseret oleh arus yang lebih besar dari diri kita sendiri. Kehidupan tidak selalu berjalan sesuai keinginan, dan segala sesuatu yang terjadi adalah hasil dari sebab dan kondisi yang telah terbentuk sebelumnya. Dengan memahami hukum sebab akibat atau hukum karma, kita menyadari bahwa setiap kejadian memiliki alasan yang lebih dalam, yang mungkin belum kita pahami sepenuhnya. Penerimaan bukan berarti menyerah atau menjadi pasif, melainkan langkah awal menuju kebijaksanaan. Ketika kita menerima kenyataan dengan hati yang terbuka, kita membebaskan diri dari penderitaan yang disebabkan oleh perlawanan batin. Seperti daun yang mengapung mengikuti arus sungai, kita dapat bergerak dengan lebih ringan ketika tidak terus-menerus berusaha menentang apa yang sudah terjadi. Sikap ini bukan tanda kelemahan, melainkan kekuatan sejati yang muncul dari kesadaran bahwa kita tidak dapat mengendalikan segala hal di dunia ini. Ajaran Buddha tentang anicca mengajarkan bahwa kehidupan ini penuh dengan ketidakkekalan. Ini mengingatkan kita bahwa segala sesuatu di dunia ini bersifat sementara. Rasa sakit, kehilangan, dan kesedihan bukanlah sesuatu yang bisa kita hindari, tetapi mereka juga bukan sesuatu yang akan bertahan selamanya. Ketika kita memahami sifat sementara dari segala fenomena, kita dapat menghadapi masa sulit dengan lebih tenang. Kita belajar untuk menerima keadaan tanpa melekat atau menolaknya, karena kita tahu bahwa perubahan adalah bagian alami dari kehidupan. Selain itu, Buddha juga mengajarkan untuk melepaskan keinginan, terutama keinginan untuk mengontrol segalanya. Kadang-kadang, kita merasa harus selalu memegang kendali atas hidup kita, tetapi kenyataannya, semakin kita berusaha mengontrol, semakin kita terjebak dalam ketakutan dan kecemasan. Dengan belajar memberi dan melepaskan, kita melatih diri untuk lebih terbuka terhadap aliran kehidupan. Kedermawanan bukan hanya dalam bentuk materi, tetapi juga dalam bentuk kasih sayang, kesabaran, dan penerimaan terhadap keadaan yang ada. Menerima realitas dengan ikhlas juga membantu kita melihat segala sesuatu dengan lebih jernih. Ketika kita berhenti melawan dan mulai menerima, kita dapat menemukan solusi yang lebih bijak dan adaptif. Dengan hati yang tenang, kita bisa mengambil tindakan yang lebih selaras dengan keadaan, bukan berdasarkan emosi yang meledak-ledak.
Dalam keheningan penerimaan, seringkali muncul kebijaksanaan yang membawa kita pada jalan keluar yang lebih baik. Kehidupan akan selalu membawa tantangan dan perubahan yang tak terduga. Namun, dengan menerima realitas apa adanya dan tidak melawan arus, kita akan menemukan kedamaian batin yang sejati. Seperti Buddha yang mengajarkan untuk melihat dunia dengan penuh kesadaran dan kasih sayang, kita pun dapat melangkah dengan lebih ringan, tidak terbebani oleh perlawanan terhadap sesuatu yang tidak bisa kita ubah. Dalam penerimaan, kita menemukan kebebasan. Kedua, lihat ke dalam diri, temukan jawaban di balik pikiran. Saat masalah datang, manusia cenderung menyalahkan faktor eksternal. Kita sering berpikir bahwa kebahagiaan bergantung pada situasi di luar diri kita, seperti keadaan ekonomi, hubungan dengan orang lain, atau pencapaian pribadi. Namun, ajaran Buddha mengingatkan kita bahwa penderitaan dan kebahagiaan tidak datang dari luar, melainkan dari cara kita memandang realitas. Segala sesuatu yang kita alami adalah cerminan dari pikiran kita sendiri. Jika kita terus berfokus pada hal-hal negatif, maka penderitaan akan semakin membesar. Tetapi jika kita melatih pikiran untuk lebih tenang dan menerima, kita akan menemukan kedamaian sejati. Meditasi dan refleksi diri menjadi jalan utama untuk menemukan kebenaran di dalam diri. Dengan bermeditasi, kita belajar mengenali pikiran dan emosi yang muncul, tanpa melekat pada mereka. Kita mengamati bagaimana kemarahan, ketakutan, dan kecemasan datang dan pergi, menyadari bahwa mereka hanyalah fenomena sementara. Dalam ketenangan batin, kita bisa melihat segala sesuatu dengan lebih jernih dan menemukan akar dari penderitaan kita. Penerimaan atas apa yang muncul dalam pikiran adalah langkah awal untuk mengubahnya. Kisah Angulimala dalam ajaran Buddha adalah contoh nyata bagaimana perubahan dimulai dari dalam diri. Angulimala dulunya adalah seorang pembunuh yang dipenuhi kemarahan dan kebencian, tetapi ketika ia bertemu Buddha dan mendapatkan pencerahan, ia menyadari kesalahan pola pikirnya. Dengan mengendalikan pikirannya sendiri, ia berhasil mengubah hidupnya dan menemukan kedamaian sejati. Kita pun dapat melakukan hal yang sama. Dengan melihat ke dalam diri, kita bisa menemukan jalan keluar dari penderitaan. Saat kita berhenti mencari jawaban di luar dan mulai menggali ke dalam batin kita sendiri, kita akan menemukan bahwa sumber penderitaan seringkali berasal dari ketidaktahuan dan keterikatan kita pada sesuatu yang tidak kekal. Ajaran tentang anatta atau ketiadaan diri. Ini mengingatkan bahwa tidak ada sesuatu yang benar-benar milik kita di dunia ini. Dengan menyadari hal ini, kita bisa lebih mudah melepaskan ekspektasi yang membelenggu dan mulai hidup dengan lebih ringan serta damai. Pada akhirnya, setiap individu memiliki potensi untuk menemukan kebijaksanaan di dalam dirinya sendiri. Kita hanya perlu mengambil waktu untuk berhenti, melihat ke dalam diri, dan menyadari bahwa ketenangan dan kebahagiaan sejati tidak berasal dari dunia luar, melainkan dari cara kita memahami dan mengelola pikiran kita sendiri. Dengan kesadaran ini, kita dapat menghadapi segala tantangan dengan lebih bijak dan penuh ketenangan. Ketiga, kesulitan adalah guru terbaik, belajar dari setiap cobaan. Kesulitan seringkali hadir sebagai guru yang paling bijaksana, mengajarkan kita pelajaran yang tak ternilai dalam kehidupan. Setiap rintangan dan cobaan membawa kesempatan untuk melihat diri kita lebih dalam, memahami kekuatan batin, dan menemukan keberanian yang tersembunyi. Dalam setiap kesulitan, tersembunyi pesan untuk bertumbuh, mendorong kita untuk menjadi pribadi yang lebih matang dan penuh kasih. Ajaran Buddha mengingatkan bahwa penderitaan, atau duka, adalah bagian alami dari eksistensi manusia. Daripada menghindari rasa sakit, Buddha mengajak kita untuk menyambutnya sebagai bagian dari proses pembelajaran.
Dengan memahami bahwa penderitaan adalah jalan yang membawa kita menuju kebijaksanaan, kita belajar untuk tidak terjebak dalam keputusasaan, melainkan melihat setiap tantangan sebagai undangan untuk menyelami makna hidup yang lebih dalam. Seperti halnya api yang memurnikan emas, kesulitan dalam hidup berperan sebagai alat pemurni jiwa. Pengalaman pahit dan tantangan yang kita hadapi secara perlahan mengasah ketahanan hati dan menumbuhkan empati yang lebih dalam terhadap sesama. Proses ini, meskipun menyakitkan, memberikan pelajaran tentang kekuatan untuk bangkit kembali dan menemukan keindahan dalam ketidaksempurnaan diri. Kisah Sang Buddha menghadapi Gajah Nalagiri adalah contoh nyata transformasi melalui cinta kasih atau metta. Dalam situasi yang penuh ancaman dan kekerasan, kehadiran hati yang penuh kasih mampu menenangkan bahkan makhluk yang paling ganas sekalipun. Cerita ini mengajarkan bahwa dengan sikap welas asih, kita dapat mengubah energi negatif menjadi momen pencerahan, membuktikan bahwa kekuatan batin jauh melampaui kekuatan fisik. Maka, di saat-saat kesulitan, kita diingatkan untuk tidak lari dari rasa sakit, melainkan menghadapinya dengan ketenangan dan kebijaksanaan. Setiap cobaan adalah undangan untuk menggali potensi diri, menumbuhkan kebajikan, dan memperdalam pengertian tentang hakikat kehidupan. Dengan memeluk ajaran Buddha, kita belajar bahwa kesulitan bukanlah akhir dari segalanya, melainkan awal dari perjalanan transformasi menuju pencerahan dan kasih yang sejati. Keempat, kekuatan cinta kasih, lawan kebencian dengan kasih sayang. Kekuatan cinta kasih merupakan pelita yang menerangi jiwa di tengah kegelapan. Dalam setiap detik kehidupan yang penuh dengan cobaan, ajaran Buddha mengingatkan kita bahwa di balik segala kebencian tersembunyi potensi untuk menyebarkan kasih sayang. Ketika dunia seolah diselimuti keputusasaan, praktik metta mengajarkan kita untuk membuka hati dan menyebarkan kebaikan, sehingga cinta mampu menembus segala batas dan menyembuhkan luka terdalam. Dalam menghadapi situasi paling sulit, seringkali muncul dorongan untuk membalas dengan kemarahan dan dendam. Namun, Buddha menunjukkan kepada kita bahwa respons terbaik adalah dengan menanggapi setiap peristiwa dengan kesabaran dan kelembutan. Seperti embun yang menyentuh dedaunan di pagi hari, cinta kasih memiliki kekuatan untuk menenangkan badai emosi dan mengubah amarah menjadi pemahaman yang mendalam. Dengan membiarkan kasih mengalir, kita menemukan kekuatan yang melampaui kekerasan duniawi. Salah satu contoh nyata dari kekuatan cinta kasih adalah kisah Buddha menghadapi kemarahan Yaka Alawaka. Alih-alih bertindak dengan kekerasan atau membalas dengan kebencian, Buddha memilih untuk menaklukkan kemarahan Yaka Alawaka dengan ketulusan hati dan kelembutan batin. Sikap ini tidak hanya meredam amarah Yaka, tetapi juga menginspirasi banyak orang untuk mengubah pandangan mereka tentang kekuatan kasih. Peristiwa ini mengajarkan bahwa bahkan dalam situasi yang paling mengancam, kasih sayang dapat menjadi alat untuk transformasi dan pencerahan. Membiasakan diri memiliki sifat cinta kasih dan welas asih menjadi jembatan bagi kita untuk menginternalisasi nilai-nilai luhur dalam kehidupan sehari-hari. Melalui meditasi ini, kita diajak untuk memancarkan kebaikan tanpa syarat kepada semua makhluk, termasuk mereka yang pernah menyakiti kita. Dengan melatih pikiran untuk fokus pada kasih sayang, perlahan-lahan kita mampu mengikis akar kebencian dan mengubahnya menjadi pemahaman serta empati yang mendalam. Setiap helaan napas menjadi momen untuk menyemai benih kasih yang akan tumbuh menjadi kekuatan batin yang menakjubkan. Di tengah hiruk-pikuk dunia dan segala tantangan yang datang, ingatlah selalu pesan Buddha tentang kekuatan cinta kasih. Saat dunia terasa berat dan hati diliputi kegelapan, biarkan cinta menjadi pelita yang membimbing setiap langkah kita. Dengan mengubah kebencian menjadi pengertian, kita tidak hanya menyembuhkan diri sendiri, tetapi juga berkontribusi pada terciptanya harmoni dan kedamaian bagi semua makhluk. Dengan membiasakan diri memiliki sifat cinta kasih dan welas asih, setiap cobaan pun berubah menjadi kesempatan emas untuk tumbuh, berkembang,
dan menemukan makna sejati kehidupan. Kelima, hidup dalam ketenangan batin, jaga pikiran agar tetap jernih. Hidup dalam ketenangan batin merupakan landasan utama dalam menghadapi berbagai cobaan hidup. Dalam ajaran Buddha, ketenangan pikiran dianggap sebagai kunci untuk menemukan kebahagiaan sejati di tengah ketidakpastian dunia. Dengan menjaga pikiran agar tetap jernih, kita mampu mengarungi badai kehidupan dengan hati yang tenang dan penuh kesadaran. Buddha pernah bersabda, "Pikiran adalah segalanya. Apa yang kita pikirkan, itulah yang kita menjadi." Ungkapan ini mengingatkan kita bahwa setiap pikiran memiliki kekuatan untuk membentuk realitas hidup kita. Ketika kita menyelaraskan pikiran dengan nilai-nilai positif dan bijaksana, kita membuka pintu menuju transformasi diri yang mendalam. Latihan sila dan samadhi adalah dua aspek penting dalam perjalanan spiritual untuk menjaga ketenangan batin. Sila mengajarkan kita untuk hidup dengan integritas dan kebaikan, sementara samadhi melatih pikiran untuk tetap fokus dan tidak mudah tergoyahkan oleh emosi negatif. Melalui disiplin ini, kita belajar untuk menghadapi setiap situasi sulit dengan sikap yang seimbang dan penuh kesabaran. Ibarat air danau yang jernih, pikiran yang telah terlatih memantulkan keindahan batin yang tak terduga. Seperti cermin alam yang menampilkan ketenangan dan kedalaman, pikiran kita yang dikelola dengan baik mampu mengatasi kekacauan dan kegaduhan dunia luar. Metode meditasi dan refleksi diri menjadi sarana untuk membersihkan noda-noda pikiran dan mengembalikan keseimbangan dalam diri. Dalam situasi penuh tekanan, pelajaran dari Buddha mengajarkan kita untuk tidak membiarkan kekacauan batin merusak ketenangan hati. Setiap tantangan adalah kesempatan untuk mengasah ketajaman mental dan meningkatkan kesadaran akan nilai-nilai kehidupan yang hakiki. Dengan menumbuhkan pikiran positif, kita mengubah setiap rintangan menjadi batu loncatan menuju pencerahan dan kebijaksanaan. Akhirnya, hidup dalam ketenangan batin bukanlah tentang menghindari kesulitan, melainkan tentang menemukan kekuatan untuk tetap tegar di tengah badai. Dengan terus berlatih sila dan samadhi, kita menguatkan pondasi batin yang memungkinkan kita meresapi setiap momen dengan penuh keheningan dan kesadaran. Semangat ajaran Buddha ini menginspirasi kita untuk selalu menjaga pikiran agar tetap jernih, sehingga setiap langkah dalam perjalanan hidup menjadi cerminan dari kebaikan dan kedamaian sejati. Keenam, lakukan perubahan sekarang, jangan menunda transformasi. Ajaran Buddha mengajarkan bahwa setiap momen dalam hidup adalah kesempatan berharga untuk tumbuh dan berubah. Dalam menghadapi kesulitan, kita diingatkan untuk tidak menunggu waktu yang tepat, karena waktu itu sendiri adalah anugerah. Masa lalu telah pergi, masa depan belum datang. Hiduplah di saat ini adalah seruan untuk kita menyadari bahwa setiap detik yang kita miliki adalah kesempatan untuk menciptakan perubahan positif dalam diri kita. Kesulitan yang kita hadapi bukanlah hukuman, melainkan panggilan untuk segera melakukan transformasi. Dalam ajaran Buddha, penderitaan dianggap sebagai bagian alami dari kehidupan, yang mengajak kita untuk menggali makna dan kebijaksanaan. Saat menghadapi rintangan, kita diajak untuk melihatnya sebagai undangan untuk memperbaiki diri, menguatkan tekad, dan mencari jalan menuju pencerahan. Hal ini mengajarkan kita bahwa dalam setiap krisis, tersembunyi potensi untuk pertumbuhan batin. Konsep hidup di saat ini merupakan inti dari ajaran Buddha. Dengan menyadari bahwa masa lalu telah berlalu dan masa depan masih belum pasti, kita belajar untuk fokus pada apa yang ada di depan mata. Ketenangan dan kejelasan pikiran yang datang dari hidup di saat ini memungkinkan kita untuk membuat keputusan yang bijaksana, mengatasi rasa takut, dan mengubah kesulitan menjadi langkah awal transformasi diri. Setiap momen menjadi peluang untuk belajar dan berkembang, tanpa dibayangi oleh penyesalan masa lalu atau kekhawatiran masa depan. Kisah sang pertapa Gautama yang mencapai pencerahan di bawah pohon Bodhi
merupakan bukti nyata bahwa transformasi dimulai dari langkah kecil hari ini. Di tengah kesunyian dan tantangan yang dihadapinya, Gautama menunjukkan keberanian untuk duduk di hadapan diri sendiri, merenung, dan menemukan kebenaran yang tersembunyi dalam diri. Perjalanan pencerahan ini menginspirasi kita untuk percaya bahwa setiap upaya kecil, seperti meditasi atau refleksi diri, bisa menjadi titik awal yang mengubah seluruh arah kehidupan. Transformasi bukan hanya tentang perbaikan diri secara internal, tetapi juga tentang menerapkan kerja keras dan membantu sesama. Dalam praktik sila dan samadhi, kita belajar untuk hidup dengan integritas dan kesadaran penuh terhadap setiap tindakan. Ajaran Buddha mendorong kita untuk tidak hanya mencari pencerahan pribadi, tetapi juga untuk berbagi kebaikan kepada orang lain. Dengan demikian, setiap perubahan yang kita lakukan membawa dampak positif tidak hanya bagi diri kita sendiri, tetapi juga bagi komunitas di sekitar kita. Akhirnya, pesan untuk melakukan perubahan sekarang adalah panggilan untuk memanfaatkan kekuatan momen ini. Waktu tidak menunggu, dan kesulitan yang kita hadapi adalah momentum untuk bangkit, berbenah, dan menemukan pencerahan melalui tindakan nyata. Dengan mengingat ajaran Buddha, kita diundang untuk melangkah dengan penuh keberanian, menyambut setiap tantangan sebagai batu loncatan menuju kehidupan yang lebih bermakna dan penuh cinta kasih. Setiap langkah kecil hari ini adalah benih transformasi yang akan tumbuh menjadi kekuatan besar di masa depan. Ketujuh, senyum dan tertawalah, temukan sukacita di tengah duka. Dalam ajaran Buddha, tertawa bukan sekadar ekspresi kebahagiaan, melainkan juga cara untuk menghadapi duka dengan hati yang lapang. Di tengah penderitaan, tertawa menjadi pengingat bahwa hidup penuh dengan momen-momen ringan yang mampu menyinari kegelapan. Buddha mengajarkan bahwa walaupun kita tidak boleh mengabaikan rasa duka, menemukan celah kebahagiaan dalam setiap situasi adalah cara untuk menyembuhkan hati yang terluka. Buddha tidak melarang kita merasakan kesedihan, melainkan mengajarkan pentingnya mengakui segala emosi dengan penuh kesadaran. Dalam konteks ini, tertawa adalah salah satu bentuk penerimaan atas kenyataan hidup yang sementara. Ajaran ini mengajarkan bahwa dengan menyadari bahwa segala sesuatu bersifat fana, kita pun dapat lebih mudah melepaskan beban emosi yang menghambat perjalanan menuju pencerahan. Dalam Dhammapada, tercatat bagaimana Sang Buddha kadang-kadang menggunakan humor untuk meredakan ketegangan di antara murid-muridnya. Cerita-cerita ringan dan tawa yang mengalir dalam ajaran beliau mengingatkan kita bahwa humor dapat menjadi jembatan antara keseriusan dan kelegaan. Dengan tertawa, kita belajar bahwa kesulitan pun dapat dihadapi dengan kehangatan hati, yang pada gilirannya menguatkan tekad untuk terus berjalan di jalan kebijaksanaan. Tertawa juga memiliki kekuatan untuk mempererat hubungan antar sesama. Saat kita berbagi tawa, kita membuka diri untuk saling menguatkan dalam menghadapi tantangan. Dalam komunitas yang mengamalkan ajaran Buddha, tawa menjadi simbol keterbukaan dan kepercayaan, di mana setiap individu dapat menemukan dukungan melalui keceriaan yang tulus. Dengan demikian, momen kebahagiaan bersama menjadi pondasi untuk mengurangi rasa keterasingan dan kesendirian yang seringkali muncul di saat-saat sulit. Tertawa bukanlah pelarian dari realitas, melainkan cara untuk mengingatkan diri bahwa kebahagiaan sejati ada di dalam diri. Di setiap tawa, terdapat kekuatan penyembuhan yang mampu mengubah duka menjadi kesempatan untuk tumbuh dan meraih pencerahan. Dengan merangkul tawa, kita belajar untuk hidup dengan penuh kesadaran, menyadari bahwa di balik setiap kesulitan selalu tersimpan cahaya yang siap menerangi jalan kita. Hidup ini bagai lautan luas, terkadang tenang, terkadang bergelombang. Namun, Buddha mengajarkan bahwa kita bukanlah kapal yang terombang-ambing, melainkan nahkoda yang mampu mengarahkan layar menuju pantai kedamaian. Ketujuh nasihat di atas bukan sekadar teori, melainkan panduan praktis untuk mengubah kesulitan menjadi tangga menuju pencerahan. Ketika kita menerima realitas, melihat ke dalam diri, dan memancarkan cinta kasih,
kita tidak hanya menyelamatkan diri sendiri, tetapi juga menjadi cahaya bagi orang lain. Seperti Buddha yang tetap teguh menghadapi duka, kita pun bisa belajar dari setiap badai kehidupan. Ingatlah bahwa setiap kesulitan adalah benih karma yang bisa kita ubah menjadi kebajikan. Dengan keyakinan pada 3 mustika yaitu Buddha, Dharma, dan Sangha, dengan usaha yang tekun dan praktik konsisten, kita akan menemukan bahwa kedamaian sejati tidak terletak pada keadaan luar, tetapi pada batin yang telah terlatih. Di akhir perjalanan, marilah kita merenungkan kata-kata Sang Buddha. Bukan gunung tertinggi atau lautan terdalam yang menjadi tantangan terbesar, melainkan kemampuan kita untuk tetap teguh dalam kebijaksanaan saat dunia bergejolak. Semoga 7 nasihat ini menjadi bekal bagi siapapun yang sedang berjuang, agar setiap langkahnya dipenuhi makna dan harapan. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa dukung kami dengan cara berikan like dan subscribe, bagikan kepada orang atau teman yang kamu sayangi, dan jangan lupa tinggalkan komentar yang positif. Cukup sampai di sini dulu video kali ini. Mari bersama Rakitua, membina diri di jalan Buddha, dan semoga semua makhluk hidup berbahagia.